kalau FKG nggak gitu. FKG itu emang, itu bedanya FK sama FKG emang di koasnya sih. Soalnya kalau FKG itu kayak... Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber, yaitu Dr. Gigi Ovi. Atau akrab disapa Oge ya, Ge? Atau Ovi aja? Iya, Kak. Terserah kakak lah. Oke. Nah, halo Ge, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Nana, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oge, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oge sekarang lagi di Padang ya, Ge? Iya, lagi di Padang. Karena kalau weekend aku pulang ke Padang. Jadi kalau weekdays kerja di Batu Sangkar? Iya, tapi cuma sampai Kamis, Kak. Sampai Kamis pagi. Okay. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh pulang gitu. Oke, prakteknya di Padang, Jumat, Sabtu, Minggu. Prakteknya di Padang, iya. Oke, keren banget. Kayak orang sok sibuk kan, dua kota. Iya, keren banget. Oke, kita mulai ya, Ge. Langsung aja. Jadi kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber, yaitu seorang Dr. Gigi Ovi, atau akrab disapa Oge ya, Ge? Atau Ovi aja? Iya, Kak. Terserah kakak lah. Jadi Oge ini merupakan dokter gigi lulusan FKG Unan ya, Ge? Oke. Jadi Ge, ada salah seorang subscriber Nana tuh request, katanya Nana bacain aja ya, Ge? Boleh, Kak, aku request lagi Kak, mumpung pendaftaran SNMPTN kami masih ada sekitar 3 minggu lagi buat mikir jurusan. Aku mau request Kakak collab sama mahasiswa atau mahasiswi kedokteran gigi Unan dong Kak, buat bahas mengenai biaya-biaya yang harus dibayar sama kayak konten Kakak yang tentang FK kemarin Kak. Oh iya. Mohon ya Kak. Gitu. Oke, jadi Ge, kita kepo nih Ge, pengen tahu yang pertama sekali berapa lama sih kuliah di kedokteran gigi, dan kalau kuliah kan itu maksudnya kan preklinikal. Terus berapa lama sih koasnya, kliniknya? Terus apa aja tahap-tahapnya, Ge? Jadi mungkin kan kalau misalnya di FKG ini hampir sama kayak di FK sih Kak, kayak juga ada preklinik, klinik gitu kan. Sebaiknya nonton dulu ya biar lebih paham video mengenai tahap dan lama sekolah kedokteran. Terus kalau misalnya kayak tahapnya mungkin kalau preklinik tuh ya kayak belajar misalnya kayak skill lab, belajar KP sama ujian blok, itu tutorial itu sama kan sama FK. Cuman nanti bedanya itu pas udah di klinik. Karena kalau di klinik kan kita kan udah mulai koas kan Kak. Kalau koas FKG ini nyari pasien sendiri. Terus nanti kita yang ngatur pasiennya misalnya. Jadi kita udah ada di listin, nih segini nih kasus yang harus kita cari. Sampai kalau udah selesai semua kasus itu, baru kita boleh nanti ujian akhir atau UKMP 2DG gitu. Jadi tahapannya itu sama aja sih kayak klinik sama preklinik, cuman lebih bedanya nanti di koas gitu. Terus kalau tahap-tahapannya ya sama kayak orang kuliah biasa kan, prekliniknya 3,5 tahun, itu 21 blok. Oke, jadi sama. Nanti kalau sama, tapi kalau misalnya sesudah 21 blok kan skripsi, sama kayak FK kan. Skripsinya bukan di blok keberapa? Iya, skripsinya di tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Terakhir. Ya, tahun ketiga sama FK kan Kak. Jadi nanti kan pas semester terakhir kita udah mulai skripsi tuh. Terus kan nanti kan udah selesai blok, kita juga udah sarjana kan, udah sarjana kedokteran gigi. Yeah. Habis itu nanti kalau FK kan langsung masuk koas gitu kan. Kami di FKG itu ada namanya kepanitiaan umum Kak. Jadi biasanya disingkat PANUM gitu. Jadi PANUM itu kayak seleksi biar kita tuh bisa masuk ke koas gitu. Ada ujiannya lagi gitu sebelum masuk koas. Oke, ujiannya apa aja, Ge? Ujiannya itu tentang yang kita pelajari waktu preklinik Kak. Kayak diulang lagi gitu. Oke. Terus kayak nanti ujiannya itu ada yang tulis, ada yang kayak prakteknya juga gitu. Tapi biasanya sebelum PANUM nanti ada dijelasin lagi sama kan kayak di FKG itu ada banyak departemen, ada 8 departemen. Jadi dijelasin juga kan kayak FK kan banyak juga tuh ada internet gitu kan Kak, bedah gitu. Yeah. Nah, FKG juga ada, cuman mungkin FKG mungkin kadang kurang terpapar kan. Misalnya orang tahu dokter gigi ya udah dokter gigi, padahal spesialisnya banyak, departemennya banyak. Jadi ada prostodonti itu untuk gigi palsu, ada ortodonti untuk yang kayak pakai behel kan Kak. Yeah. Terus ada periodonti itu buat yang kayak bersihin karang gigi atau kegoyangan gigi, misalnya kayak gusi, nanti itu ke perio.
Terus ada bedah mulut untuk lebih ke pencabutan, sama bedah di maksilofacial kan di sekitar wajah sama mulut. Terus juga ada pedodonti, itu tuh buat kedokteran gigi anak. Jadi dokter gigi anak juga ada dokter gigi spesialisnya juga gitu. Terus ada konservasi gigi, itu kayak lebih ke perawatan syaraf gigi. Misalnya kan udah sakit berdenyut gitu kan, nanti dirawat giginya, itu ada namanya spesialis syaraf gigi. Terus juga ada penyakit mulut. Penyakit mulut ini kayak lebih membahas semua kondisi rongga mulut. Spesialis penyakit mulut nih kayak internenya FK lah Kak, kayak dokternya penyakit dalam. Jadi lebih dia umum ya? banyak lebih umum gitu. Nah yang terus juga ada radiologi. Jadi radiologi ini lebih ke ronsen, tapi radiologi ini di Indonesia itu masih jarang, dan universitas yang ada spesialisnya itu setahu itu baru satu entah dua gitu, UI sama Unpad. Jadi emang masih dikit gitu. Jadi nanti 8 bidang itu sebelum kita masuk koas, bakalan tiap departemennya itu ngasih kayak materi dulu gitu Kak. Nanti baru diujianin gitu. Kalau lulus baru masuk koas gitu. Nah, koas ini beda-beda. Koas ini kan kalau FK kan koasnya 2 tahun insya Allah pasti lulus kan gitu kan. Tergantung. Insya Allah. Ya, kalau lancar. Kalau lancar kan, ya. lulus terus tiap ujian. Nah kalau FKG nggak gitu. FKG itu emang itu bedanya FK sama FKG emang di koasnya sih. Soalnya kalau FKG itu kayak kita mau cepet tamat ya, kita tuh kayak harus rajin kerja pasien pas koas gitu Kak. Soalnya kita tuh bukan diatur sama jadwal, tapi kita yang ngatur diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cepet tamat nih, ya berarti kita mau nggak mau harus setiap hari kerjain pasien kayak gitu Kak. Tapi standarnya sih FKG itu paling cepat 2 sampai 2,5 tahun itu paling cepat Kak. 2 tahun berarti paling cepat ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun pun itu jarang. 2 sampai 2,5 lah Kak. Itu paling cepat. Berarti koas di FKG itu lebih kayak kita ngerjain skripsi ya, Ge? Nggak ada batas, tapi memang kalau kita kerjain skripsinya ya selesai skripsinya. Kalau kita benar kerjain kalau gitu, kita Kak. kejar pasiennya, kalau kita kerjain pasiennya ya cepat selesai kan. Tapi kalau misalnya kita mau di rumah aja nggak datang koas juga nggak apa-apa, nggak ada yang marah kok. Kalau mau pergi liburan nggak apa-apa. Iya, liburan aja nggak apa-apa. Palingan dijulitin netizen. Oke. Tapi di masa pandemi nggak usah liburan dulu kali ya, Ge. Iya Kak. Tapi sekarang pandemi pun FKG koasnya udah mulai, tapi pakai Phantom. Iya, Nana lihat IG story-nya temen Nana. Iya, jadi kayak ya mau nggak mau, soalnya kan kalau pas kan resiko kan Kak, jadi ya udahlah pakai Phantom. Oke. Penasaran nih Ge, kalau untuk preklinik itu sendiri kan 3,5 tahun kata Ge. Satu blok itu berapa lama Ge jalannya? Kalau satu blok kan sama-sama FK Kak, ngikutin FK. Jadi satu blok itu 6 minggu kan sekarang. Kalau pas kita dulu kan 7 minggu. Kalau sekarang kan udah 6 minggu. Jadi minggu 1 sampai minggu 5 itu KP, kuliah. Minggu 6 ujian blok. Sama sih Kak sama FK, nggak ada bedanya. Terus kalau di awal pun, kalau kami kan blok pertama itu kan blok 1 sampai 21. Kalau FK kan blok 1 titik gitu-gitu kan Kak. Iya. Kalau tahun 1, 1.1, 1.2 sampai 1.6. Kalau kita enggak, kalau kita berakhir nanti kan dia kan kalau dihitung kan emang 21 blok kan Kak. Jadi kalau itu kayak blok 1 sampai blok 21, jadi nanti ada blok 17, blok 15 gitu. Nah, itu pun kalau blok 1 sampai blok 4 itu pelajarannya sama FK, kayak kedokteran gigi, kedokteran dasar Kak, kayak misalnya anatomi, fisiologi, kayak sistem respirasi, kardiovaskular. Nah, itu sama FK. Berarti kedokteran secara umum. Secara umum. Oke. Jadi semester awal itu sama persis sama FK, dan dosen yang ngajar pun dari FK, dari kedokteran. Sampai nanti blok 4. Tapi kalau udah blok 5 baru mulai masuk FKG sampai blok 21 nanti baru FKG. Lebih spesifik lagi, blok 5 mulai. Tapi nanti juga ada sih blok berapa ya, pokoknya ada nanti yang kedokteran forensik lagi Kak, jadi nanti FK lagi yang ngajar gitu. Dari forensik, pokoknya tuh intinya kalau di awal-awal sama gitu, cuman bedanya pas sudah koas itu aja bedanya. Iya, lebih spesifik. Berarti dosennya kayak Bu Yani Rasti, Iya. Pak Erkadius. Iya Kak itu. Oke.
Itu Iya. yang junior 2020 sekarang lagi blok itu dan dosennya juga itu. Oke. Ovi juga dulu itu dosennya. Tadi sama kalau awal-awal. Nah, diskusi topik tetap 2 kali seminggu kan, Ge? Tetap Tutorial. tetap 2 kali seminggu ya, tetap Iya. 2 kali seminggu. Terus Sama yang 7 jams juga sama semua Kak. Oke. Jadi koasnya 2 sampai 2,5 tahun ya, Ge, tergantung kita rajin prakteknya sama pasien. Tapi itu paling cepet Kak. 2 sampai 2,5 tahun tuh paling cepat. Cepat ya. Kalau Banyak Ge, yang lebih deh. Kalau Oge kan kata Nini kan ada ya Nanit, salah orang sahabat Oge juga. Katanya Oge Apa termasuk kata yang Nini, Kak? tercepat. Ya alhamdulillah lah Kak. Heeh. Itu 2 tahun atau gimana, Ge? Berapa lama? Kalau itu sampai UKM-nya itu dari masuk koasnya ya Kak, 2 tahun 3 bulan sampai UKM-nya. Tapi karena wisudanya tahun ini kan, jadi pas dihitungnya pas tamat 2 tahun 5 bulan kan, dari jarak UKM kan nunggu itu. Jadi ya 2 tahun 5 bulan lah Kak, 2 tahunan lah, 2 tahun 5 bulan lah gitu. Terus berarti berapa tuh? 3,5 tambah 2 tahun aja katakan ya. Ya. 6 lah. 6 juga lah, 6. Ya 6 juga. Oke. Terus kalau di FK mungkin pernah ada video yang nanti Nana masukin yang ini videonya. Itu kan Nana jelasin setelah tamat dokter, udah sumpah dokter, udah wisuda, nah itu ada lagi wajib internship 1 tahun kalau di kedokteran. Nah kalau di kedokteran gigi gimana, Ge? Jadi Kak, kalau di FKG tuh sampai saat ini belum ada internship. Tapi katanya hoax-hoaxnya nih mulai tahun depan ada, tapi itu tuh hoaxnya itu dari tahun sebelumnya ada gitu loh Kak. Wacana gitu. Terus kayak kalau internship nggak ada kan, jadi kita emang kalau udah habis sumpah, habis wisuda kan dapat STR, ya udah kita praktek langsung aja, udah bisa buka praktek sendiri atau kerja di klinik gitu bisa gitu. Soalnya nggak ada internship. Terus STR-nya pun juga nggak kayak internship kan, STR sementara kan Kak. STR internship Pas namanya. Awal ya, dengan kalau kita nggak ada, jadi emang udah langsung aja gitu. Tapi nggak tahu ke tahun depan atau tahun depannya lagi gitu kan, peraturan kan berubah kan Kak gitu. Wacana berarti baru ya. Nana pernah denger juga tuh waktu Nana kuliah dulu. Iya. Soalnya kata teman-teman yang internship kan, tiap pembukaan atau pemulangan tuh pasti selalu dibilang nanti dokter gigi juga ada internship gitu. Tapi sampai hari ini belum ada gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak tahu lah kapan gitu. Ya apalagi ini lagi pandemi juga kayak Ge. Susah juga. Ge, Nana masih belum terlalu paham yang koas di FKG ini. Kan Oge bilang ada 8 departemen. Ya, kalau di kedokteran kan ada 15 departemen, Ge. Jadi kayak ada siklus besarnya 10, siklus kecilnya 5 buah. Siklus besarnya yang 5, siklus kecil 10. Nah, itu kan masing-masing memang adanya stase-stase itu, yang siklus besar kayak interne, kayak anak, obgyn itu kan 9 minggu masing-masingnya. Kalau yang siklus kecil 4,5 minggu. Nah, Oge yang 8 departemen tadi itu gimana? Apa lama siklusnya selama ini ada ditentukan gitu atau gimana, Ge? Misalnya kayak bagian ortodonti gitu. Kebetulan Kak, kalau kita di UNAN sistemnya itu integrasi. Jadi integrasi itu ibaratnya ketika kita masuk koas, kita boleh ngerjain departemen apa aja yang ada pasiennya gitu. Misalnya nih pas masuk koas punyanya pasiennya baru kayak nambal aja, ya udah kerjain. Tapi pas masuk koas udah boleh, kebetulan udah ada pasien gigi palsu, ya udah boleh kerjain. Jadi hari ini sama hari besok itu Kakak bisa bawa pasien yang beda. Misalnya hari ini gigi palsu, besok misalnya anak-anak, besok misalnya ortodonti, boleh gitu. Jadi kalau UNAN sistemnya emang lebih integrasi, jadi dia bebas ke mahasiswanya mau kerjain pasien apa aja. Tapi ada univ lain, FKG lain yang dia sistemnya sama kayak FK yang masih departemen Kak. Jadi dijadwalin nih 3 bulan kamu masuk ke bedah mulut misalnya, dalam 3 bulan kamu harus selesai nih. Kalau enggak nanti ulang di akhir kayak FK gitu Kak. Jadi tergantung universitasnya. Jadi kalau misalnya UNAN sendiri masih menerapin integrasi, tapi kalau buat stase PH nanti juga ada stase sendiri, itu 40 hari biasanya kalau kami. PH itu kapan, Ge?
di puskesmas. Nah itu tuh tergantung absen sih Kak gitu biasanya. Misalnya si A sampai D nanti awal, nanti misalnya daerahnya ke Solo kayak gitu. Pokoknya tapi dia nggak di Padang gitu, dia di luar Padang, misalnya kayak ke Agam, Padang Panjang kayak gitu Kak. Kayak stase daerah waktu koas di kedokteran berarti ya kayak Tapi cuman pas public health aja 40 hari. 40 hari. Ya, lumayan lama Kak. Kayak KKN. Iya, sama kayak KKN. Ini kan PH ini, public health ini waktu koas kan? Ya, waktu koas. Berapa orang oke seangkatan Ge? Oh, kalau seangkatan Kak, kalau angkatan OVI itu 78 orang. Kalau yang junior yang 2020 juga 73 ya. Emang seangkatan tuh kisaran 60 sampai 70 Kak. Dikit sih. Cuman kalau ada emang mau, bisa sih menjadi salah satu dari mereka. Kalau FK, jadi jangan kaget kan pas nanti buka SNMPTN kan kuota 70, dikit, nanti bisa nggak ya masuk FKG gitu kan Kak. Tapi kalau memang pengen, insya Allah pasti ada jalan. Kalau FK kan 300, kan banyak kan Kak. Tapi kalau misalnya FKG emang dikit di mana-mana. Di univ lain pun kayak UI atau UNPAD atau UGM-nya pun juga 120, 110 emang dikit sih Kak. Tapi dia lebih akrab kan ya sama teman-teman seangkatan? Lebih kenal karena dia cuma satu kelas KP. Kalau FK kan 4 kelas KP kan. Kalau kita satu kelas KP, tutornya 9 kelompok doang Kak. Kalau FK kan 20 kelompok kan. Iya, 20-an. Iya. Ujian UKM PPD Ge. Oh, ujian UKM. Itu kan kalau UKM PPDG ya? Ya, PPDG Kak. Nah, kalau di kedokteran kan UKM PPD-nya 4 kali setahun. Nah, kalau di kedokteran gigi gimana, Ge? Sama Kak, kalau kedokteran gigi juga 4 kali setahun. Jadi biasanya tuh jadwalnya itu FK seminggu duluan, habis itu FKG gitu. Jadi sama. Cuman bedanya ya sama. Pokoknya kalau materinya pun nanti kan emang semuanya kan Kak. Terus ada OSCE, ada CBT sama. Cuman ya mungkin lebih di bedanya di soal-soalnya sih. Terus kayak kalau FK kan, kalau kita itu pas ujian itu kalau di FKG Unan ya Kak, sebelum kita ikut UKMP ujian nasional, kita ada dulu namanya kan habis koas nih, udah selesai nih semua departemen, semua yang kita harus kerjakan, kita ada ujian lagi Kak, ujian kampus, namanya ujian kompre. Jadi ujian kompre itu ada ujian teori, CBT sama praktek gitu. Jadi kalau kita udah lulus ujian kompre, kalau kompre kita lulus, baru kita boleh UKMP 2DG. Tapi kalau kita nggak lulus kompre, kita nggak boleh UKMP 2DG meskipun requirement kita udah selesai. Oke. Intinya harus lolos dulu, dapat tiket dulu dari kampus ya. Baru kita bisa ke nasional gitu. Jadi emang panjang, kalau di siklusnya mungkin panjang FKG itu. Kalau dibuat tabel siklus atau ini ya? Ya, skema itu panjang Skema. Kak. Serius panjang kali.